Putusan pengadilan yang sudah mencapai tingkat inkrah berkekuatan hukum tetap seharusnya menutup lembar sengketa. Namun bagi Haji Umar yang memenangkan perkara sengketa tanah hingga kasasi Mahkamah Agung, putusan itu malah terhenti ketika mau dieksekusi. Sudah lebih dari 1 tahun sejak perintah eksekusi dikeluarkan pada tanggal 11 Januari tahun 2024, Pengadilan Negeri PN Sampang belum menjalankan eksekusi atas 3 bidang rumah yang menjadi objek sengketa. Padahal secara yuridis, tidak ada alasan lagi untuk menunda pelaksanaannya. Kondisi ini memicu kecurigaan masyarakat. Soliditas Pemuda Mahasiswa Merah Putih SPMMP, Jawa Timur menganggap lambatnya eksekusi bukan hanya masalah teknis, melainkan tanda serius lemahnya penegakan hukum dan pengawasan peradilan. Dalam surat pemberitahuan aksi yang dikirim ke Kapolda Jawa Timur, menuntut Pengadilan Tinggi Surabaya mengambil alih proses eksekusi. Sejak perintah eksekusi keluar, PN Sampang malah menunda dengan alasan koordinasi keamanan. Alasan ini tidak berdasar hukum karena perkara sudah inkrah, tegas Koordinator Lapangan Herdiansyah. Pengadilan Tinggi kehadirannya dari Sampang apa Pak? Untuk dari Pengadilan Tinggi hari ini tidak hadir karena yang mewakili itu hari umat dari Humas. Dan hasil hari ini tidak memuaskan sama sekali dan banyak narasi-narasi yang tidak jelas juga karena dia tidak memahami permasalahan ini. Jadi begini juga, dari Pengadilan Tinggi barusan, yang seharusnya sebagai fungsi pengawasan, sejauh ini masih belum ada kerja-kerja yang itu mengarah kepada pengawasan, begitu. Karena kenapa? Proses ini sudah selesai, unmanning itu sudah selesai seharusnya dieksekusi. Tapi di 4 bulan rentan waktu itu ada perlawanan yang seharusnya itu kan ditolak perlawanan itu oleh Pengadilan Negeri. Karena apa? Sudah tidak sesuai dengan administrasi. Rentan waktunya itu sudah melebihi aturan atau hukum acara, begitu. Pak, secara singkat kronologisnya itu bagaimana Pak? Ya, artinya begini, penggugat dari siapa, tergugat siapa? tergugatnya itu kan Haji Umar. Nah, ini sudah ada putusan dari MA? Mahkamah Agung, sudah proses di Pengadilan Negeri, di PT sampai ke Mahkamah Agung itu sudah inkrah semuanya. Dimenangkan oleh Haji Umar. Sudah kasasi. Nah, selanjutnya adalah proses eksekusi tanah atas perkara tersebut. Dalam proses eksekusi ini sudah di bulan Januari 2025 itu sudah seharusnya ada proses eksekusi terhadap perkara tanah ini. Yang disengketakan apa? Sebidang ada 3 bidang rumah itu tanahnya kalau besar Pak 500-an. Intinya seperti itu. Iya. Hari ini ada gugatan perlawanan dari siapa? Dari pihak Ratna siapa gitu, Ratna siapa itu? Nah, dia selaku apa? Pembeli atau apa? katanya mengaku yang punya. Intinya seperti sama-sama itu. mengaku yang punya. Berarti muncul ada surat ganda. Surat ganda. Bisa. Intinya seperti itu. Ya, karena juga mengklaim dia juga punya. Juga Intinya, punya atas tanah itu, juga memiliki atas tanah itu. Nah, berarti tapi kan sudah sudah dimenangkan, sudah ditetapkan di proses kasasi itu sudah dimenangkan oleh Haji Umar, begitu. Yang seharusnya oleh PN itu yang seharusnya mengeksekusi, masih belum ada eksekusi di bulan Januari sampai di bulan Juli ada perlawanan. Nah, Juli ada perlawanan. Nah, ini kan seharusnya itu perlawanan itu ditolak. Karena kenapa? Sudah tidak sesuai dengan hukum acara. Berarti ke harapan sampean minta kepastian hukum untuk eksekusi ini ya. Untuk kepastian hukum eksekusinya itu masih belum jelas, begitu. Langkah-langkah Setelah ini ada penetapan inkrah yang dinyatakan harus dieksekusi, terus rentang waktu yang agak lama, terus ada gugatan baru. Langkah-langkah yang Anda tempuh atau dari si pemilik itu apa aja? Jadi dari si pemilik itu kan sudah melakukan langkah-langkah hukum, ada upaya hukum dan mereka juga punya hak, begitu. Di dalam hukum itu sama-sama punya hak baik tergugat ataupun penggugat, begitu. Dan ini sudah ditempuh semuanya sampai proses eksekusi. Untuk melaporkan ke pihak-pihak yang berwenang. Gini yang seharusnya itu memiliki atas tanah tersebut tidak ada kepuasan dari pengadilan negeri. Kenapa kami melakukan audiensi atau advokasi demo ke pengadilan tinggi? Yang seharusnya pengadilan itu ada fungsi yang namanya pengawasan terhadap pengadilan negeri.
Intinya Dan itu, ikut mengawasi pengadilan iya, Sampang. Pak. Kami menanyakan itu nggak ada jawaban yang real, yang konkret bahwa kerja pengadilan tinggi itu mengawasi di pengadilan negeri Sampang. Gitu. Hanya jawabannya saya nanti akan tugaskan untuk mengawasi hakim pengawas ya. Dan seharusnya Ya. berarti dari kemarin-kemarin itu nggak ada pengawasan dong. Pada intinya Saman minta kepastian hukum untuk terkait Ya, tanah terkait segera perkara dieksekusi Perkara sesuai eksekusi putusan sesuai putusan, Mahkamah biar Agung tidak gitu ya, ada sudah ingkrah. Tunda terus. Oke. Gitu. Dengan Dan, Mas siapa? saya Wahid. Wahid, Masnya? Herdiansyah, Mbak. Herdiansa. Oke. Sementara menurut Bambang selaku Humas Pengadilan Tinggi menjelaskan, dalam audensi ini tetap kita kasih jalan, karena ada perlawanan ya perlawanan harus diselesaikan dulu, bagaimana putusannya kalau perlawanannya kalah ya eksekusinya jalan. 1. Bisa saja dilanjutkan, nanti sebelum kesimpulan pihak lawan minta insak. Ketidakhadiran pihak lawan bukan penghalang untuk melanjutkan sidang. Kalau pihak lawan tidak hadir sidang tetap dapat dilanjutkan, dan tidak menyalahi hukum acara. Inzage untuk menyusun kesimpulan. Yang penting sudah dimasukkan pada SIPP. Terkait persidangan di pengadilan Sampang tidak salah, dan itu benar, setiap pengadilan itu ada pengawasan hakim tinggi tidak hanya perkara, keuangan pun harus diperiksa, ujarnya Bambang selaku Humas Pengadilan Tinggi Surabaya. Dari hasil audensi warga Sampang terkait dengan hak untuk masalah tanah, bagaimana Pak tanggapan Anda? Kita kasih jalan karena ada namanya perlawanan. Ya perlawanan itu diselesaikan dulu. Baru nanti bagaimana putusan itu, kalau perlawanannya kalah ya eksekusinya jalan. Kan itu HIR di situ gitu loh. Untuk tanggapan beliaunya terkait dengan apakah pengadilan Sampang ini menjalankan persidangan ini apakah salah atau tidak, bagaimana tanggapan Anda? Ada namanya asas apa namanya? Res judicata. Jadi tidak ada namanya putusan hakim yang salah. Putusan hakim itu harus dianggap benar. Itu asas res judicata. Apapun putusan hakim, biarpun itu keliru, harus dianggap benar. Kalau putusan hakim dianggap keliru terus gimana? Semuanya tidak akan selesai nanti. Dengan langkah ini bagaimana tanggapan pengadilan tinggi terhadap pengadilan Sampang Pak? Apakah butuh pengawasan atau bagaimana Kalau pengawasan caranya? kan tetap, Mbak. Jadi setiap pengadilan negeri itu ada hakim tinggi pengawasnya. Pasti ada itu. Dan nanti 1 tahun itu bulan Juni dengan bulan Desember itu 2 kali 1 tahun turun untuk pengawasan. Berarti langkah dari pengadilan tinggi ini nanti untuk pengadilan Sampang mengawasi ya Pak, pengawasan pasti ya Pak. Rutin itu. Intinya seperti Semuanya bukan hanya perkara keuangan, administrasi dan lain sebagainya semuanya. Oke, matur nuwun Pak. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.